Publik kembali dihebohkan dengan berita seorang artis terkenal sebagai dalang sekaligus pemilik dari pagar 30 km di Laut Tangerang. Berita ini berawal dari wawancara beberapa media dengan seorang nelayan yang ikut dalam proses pembuatan pagar bambu sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Ketika awak media bertanya kepada nelayan dengan enteng, si nelayan menjawab, pemilik atau yang menyuruh nelayan membuat pagar ini adalah seorang artis terkenal. Tapi ketika wartawan mendesak untuk menyebutkan nama siapa artis terkenal dimaksud, kembali jawab Pak Nelayan, semua orang juga tahu artis terkenal itu. Bahkan Pak Nelayan sesumbar artis itu sangat terkenal, dari anak-anak sampai orang dewasa sudah pada tahu siapa artis terkenal itu. Hasil wawancara antara beberapa awak media dengan seorang nelayan ini kembali diulas oleh channel YouTube Refly Harus. Dengan sedikit penegasan, Refly Harun mengatakan jika seorang artis terkenal sebagai dalang dari berdirinya pagar sepanjang 30 km di Tengetang itu, maka tentu artis terkenal itu sangat dekat dengan kekuasaan, atau artis terkenal itu begitu berani untuk membangun pagar sepanjang itu karena merasa ada yang membackingnya di belakang. Bahkan Refly harus sedikit bercanda, jangan-jangan namanya Raffi Harun. Dari kedua sumber yang berbeda ini maka sudah tentu publik pun dapat menyimpulkan bahwa artis yang dimaksud adalah sosok Raffi Ahmad, seorang artis terkenal sekaligus sosok yang sangat dekat dengan penguasa, bahkan sekarang ini sebagai staf khusus Presiden Prabowo. Jika memang betul sosok Raffi Ahmad sebagai otak atau pemilik dari pagar sepanjang 30 km di Laut Tangerang, maka tentu publik akan bertanya, seberani itukah seorang Raffi Ahmad melakukan sesuatu yang sepatutnya tidak perlu lagi dilakukan Raffi Ahmad karena dia Raffi Ahmad sudah memiliki segalanya. Atau kan publik juga akan berkata, sebegitu rakusnya seorang Raffi Ahmad tanpa eling-eling ingin menguasai semua lini bisnis, mumpung lagi dekat dengan penguasa tanpa pertimbangkan kepentingan nelayan di Tangerang. Atau publik pun akan bertanya, jangan-jangan sosok Raffi Ahmad sengaja disodorkan oleh sekelompok orang yang memiliki niat buruk untuk merusak citra dan prestasi Raffi Ahmad. Seperti ucapan seorang nelayan ketika dalam sesi wawancara dengan beberapa wartawan. Artis tersebut sangat terkenal, dari anak-anak sampai orang dewasa pasti kenal Raffi Ahmad. Benar sekali, memang jika kita melihat track record seorang Raffi Ahmad adalah sosok publik figure muda yang sangat ambisius, memiliki rekam jejak telah mengembangkan gurita bisnisnya Rans Group dalam berbagai sektor baik film, restoran, produser, bahkan garmen, sepak bola, dan mungkin akan masuk juga bidang properti. Artinya bukan tidak mungkin seorang Raffi Ahmad dengan ambisinya itu sedang bermimpi untuk memiliki kawasan pengembangan di Pantai Tangerang dan berkolaborasi dengan kelompok Agung Sedayu di kawasan pengembangan PIK 2. Kalaupun hal ini benar adanya, maka sesungguhnya ini adalah awal terbongkarnya sepak terjang sosok Raffi Ahmad, anak muda yang dapat memberikan inspirasi bagi banyak anak-anak muda di Indonesia. Berani melakukan bisnis apapun sekalipun itu melalui proses tidak legal atau proses-proses melawan hukum. Sosok Raffi Ahmad adalah publik figur yang pernah diberitakan melakukan kolaborasi dengan beberapa pejabat koruptor dan ikut dalam tindakan dugaan pencucian uang hasil korupsi. Tetapi hal ini selalu ditepis Raffi Ahmad dengan alasan dirinya adalah seorang pekerja keras yang memiliki berbagai usaha sebagai sumber pendapatan dengan nilai cukup besar. Dan publik pun bisa memahami tidak ada bukti autentik bahwa sosok Raffi Ahmad ikut satu tindakan kejahatan. Tetapi dengan adanya isu sosok artis terkenal sebagai pemilik pagar sepanjang 30 km di Laut Tangerang dan semua perhatian publik tertuju pada Raffi Ahmad, akan kembali membuka mata publik, sebegitu beranikah seorang Raffi Ahmad.